Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, NPM 1721010228, mata kuliah Hukum Perdata Internasional, dosen pengampu yaitu Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum antar hukum. Hukum antar hukum merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu daripada saat tertentu. Contohnya, ketika seorang bandar narkoba di negara Belgia ditangkap di kota Bali, maka yang berlaku adalah hukum yang ada di kota Bali. Dan materi selanjutnya, titik-titik pertalian. Dalam hukum antar golongan, titik pertalian adalah hal-hal yang dan keadaan-keadaan menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Faktor-faktor yang menimbulkan isu hukum perdata internasional yaitu: yang pertama, kewarganegaraan; yang kedua, domisili, tempat kediaman, dan tempat kedudukan badan hukum. Materi selanjutnya, prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Konsep domisili yang dikenal di mana-mana ada suatu corak yang utama dalam konsep domisili, yaitu dimaksud dengan domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Persoalannya adalah apakah yang digunakan untuk menentukan tempat manakah yang menjadi pusat kediaman ini. Tentu di berbagai sistem hukum mempunyai cara yang berbeda-beda. Materi selanjutnya, penunjukan kembali Renvoy. Renvoy menurut RUHPI Indonesia dalam pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia, apabila terjadi hukum nasional seseorang yang dinyatakan berlaku dan apabila hukum tersebut menunjukkan kepada hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku baginya, maka hukum internasional yang berlaku. Materi selanjutnya, kualifikasi. Macam-macam kualifikasi ada dua macam, yaitu qualification of law, yaitu penggolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada menurut kriteria yang ditentukan lebih dahulu. Misalnya pembagian ke dalam, hukum perjanjian, hukum penanaman modal, hukum waris, hukum perorangan, dan sebagainya. Quality of facts, penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah hukum. Fakta-fakta tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak hukum. Bagian-bagian hukum yang telah tersedia, kaidah yang bersangkutan. Kualifikasi dibedakan secara primer dan sekunder. Selanjutnya, ketertiban umum. Konsep ketertiban umum atau public order atau public policy merupakan salah satu pembahasan dalam hukum perdata internasional yang sangat penting terkait sejauh mana suatu negara yang dapat menerima suatu putusan hukum. Yang beberapa konsep yang bisa diambil tentang ketertiban. Ketertiban umum ini adalah yang pertama, ketertiban
umum konsepsi Prancis Italia. Yang kedua, ketertiban umum konsepsi Jerman. Selanjutnya, materi penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum atau Western-Tuking, istilah Belanda Volkseigenlol, istilah Prancis Volkslegs, istilah Latin Gesetzgebung, dan Handel in Frieden Legis, istilah Jerman Freedom Christian of Point of Syntax, istilah Inggris Prod Elect Lay, istilah Italia merupakan suatu bagian tersendiri hukum perdata internasional. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Selanjutnya, materi pilihan hukum. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah hukum internasional, kontrak internasional antara lain menjamin kepastian hukum dan penyelesaian sengketa sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa. Diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak. Materi selanjutnya, hak-hak yang boleh diperoleh. Kesimpulan bahwa tentang hak-hak yang diperboleh ini tidak dapat dianggap sebagai fundamen secara dogmatis dari seluruh bangunan hukum perdata internasional. Cukup kiranya jika kita melihatnya hanya untuk dipergunakan sebagai pembantu dalam menentukan hukum fungsi, hak-hak yang diperoleh dapat dianggap sebagai kebalikan daripada peranannya. Orde publik, di mana klausula orde publik secara kekecualian akan tidak mempergunakan asing yang segayanya harus diperlakukan. Materi selanjutnya, persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional merupakan persoalan hukum perdata internasional yang harus dipecahkan atau diselesaikan setelah dahulu sebelum keluar putusan persoalan hukum perdata internasional yang menjadi pokok perkara. Materi selanjutnya, penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum sendiri. Penyelesaian itu meliputi transposit, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Materi selanjutnya, timbal balik dan pembalasan. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaiknya pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Materi selanjutnya, pemakaian hukum asing. Dasar teoritis adalah sebuah konsep dan pernyataan yang tertata rapi
dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena dasar teoritis menjadi landasan yang kuat dalam melakukan suatu hukum yang menyajikan berbagai dasar yang berbeda. Macam-macam hukum asing, yaitu yang pertama, hukum asing adalah fakta. Yang kedua, hukum asing adalah hukum. Yang ketiga, hukum asing seperti berlaku di negara asing bersangkutan. Yang keempat, pembuktian hukum asing. Yang kelima, hukum asing tidak dapat ditentukan. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.